Halo guys, selamat datang di channel Namika Zeyon Daimi. Di cerita sebelumnya Boruto dan keluarganya serta Sarada telah sampai di istana Otsutsuki dan mereka bertemu dengan Raja Otsutsuki yang merupakan adik dari Momoshiki. Cerita berlanjut, terlihat Dewi Uzuhime membungkukkan badan untuk menghormati Raja Otsutsuki dan diikuti oleh Boruto dan lainnya. Raja Otsutsuki tampak memandangi Boruto, dia berkata, "Jadi kau Boruto ya? Tak kusangka ada manusia yang bisa meluluhkan hati kakakku. Kau sepertinya bukan manusia biasa Boruto, kau adalah orang yang telah diberkati. Kami sangat terhormat karena kedatanganmu. Kalian adalah pahlawan yang bisa melindungi planet kalian sendiri. Bahkan kalian telah mengalahkan pengawal Shibai yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Boruto berkata, kami hanya ingin melindungi apa yang kami cintai. Raja Otsutsuki tampak tersenyum dan berkata, kekuatan cinta memang luar biasa. Hal itulah yang jarang terjadi bagi kaum Otsutsuki. Sebenarnya aku memintamu untuk datang ke sini karena aku ingin mengangkatmu sebagai pangeran Otsutsuki di istana ini. Boruto berkata, saya sangat berterima kasih atas undangan dari Yang Mulia. Namun saya tidak yakin apakah saya pantas berada di posisi itu. Raja Otsutsuki berkata, tentu saja kau pantas Boruto, kau bisa mewakili kakakku. Boruto tampak memandangi Sarada dan juga kedua orang tuanya. Mereka tampak tersenyum dan menyemangati Boruto. Boruto akhirnya bersedia untuk menjadi pangeran Otsutsuki. Para dayang-dayang istana lalu memberikan pakaian khas Otsutsuki pada Boruto. Dan Raja Otsutsuki secara resmi telah mengangkat Boruto sebagai pangeran Otsutsuki yang baru. Raja Otsutsuki berkata, Boruto, aku melihat kau memiliki kekuatan mata legendaris yaitu mata Jougan. Aku sangat terkesan kau bisa memilikinya. Aku akan memberi sedikit informasi tentang kekuatan itu. Sebenarnya kekuatan Jougan masih bisa ditingkatkan, tapi ada beberapa proses yang harus kau lalui. Jika kau berhasil menjalaninya, kau akan mendapatkan kekuatan Jougan tingkat 5. Boruto dan lainnya yang mendengarnya menjadi terkejut. Boruto bertanya, kekuatan seperti apa itu? Raja Otsutsuki menjawab, itu adalah kekuatan yang mungkin sedikit bisa mengimbangi Shibai. Boruto berkata, baiklah, saya menginginkan kekuatan itu. Raja Otsutsuki berkata, baiklah, masuklah ke dalam cermin itu, kau akan masuk ke dalam dimensi yang tak ada di mana. Apa kau sanggup? Boruto berkata, baiklah, saya siap, namun apakah saya hanya sendiri saja? Raja Otsutsuki berkata, benar, ini adalah ujian khusus untukmu. Boruto berkata, lalu apa yang harus saya lakukan di dimensi itu? Raja Otsutsuki berkata, mata Jougan itu akan menunjukkan jalannya sendiri Boruto. Boruto berkata, baiklah, jika itu persyaratannya saya siap. Boruto berjalan memandang cermin. Sarada tampak memanggil Boruto. Sarada lalu melangkah mendekati Boruto. Dia menatap Boruto dengan penuh harap dan Boruto menenangkan Sarada. Boruto menggenggam tangan Sarada dan berkata, jangan khawatir, aku pasti kembali Sarada. Sarada berkata, hati-hati Boruto, sampai bertemu lagi. Boruto tampak memasuki cermin itu dan tiba-tiba dia terjatuh dan menuju sebuah dimensi yang bahkan tidak diketahuinya. Seketika Boruto telah sampai pada suatu tempat yang sangat rusak berantakan dan asap debu menyelimuti udara. Boruto berkata, di mana ini? Tempat apa ini? Boruto lalu terbang untuk melihat keadaan sekitar. Boruto memandang ke sekeliling dan melihat banyak mayat bergelimpangan. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Boruto berkata, apakah ini medan perang? Seketika Boruto terkejut ketika melihat patung wajah Hokage. Boruto berkata, mustahil, jangan-jangan ini desa Konoha? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa desa Konoha menjadi hancur begini? Boruto tampak melihat 3 orang di tengah area pertempuran. Dia melihat Naruto yang masih muda serta Hinata di depannya sedang menghadapi musuh dengan jubah Akatsuki. Boruto terkejut melihatnya. Boruto berkata, bukankah itu ayah dan ibu? Lalu musuh itu dia anggota Akatsuki. Boruto tampak memandangi Naruto yang sedang tertahan tubuhnya oleh besi hitam dan Hinata yang berada di depan Naruto. Hinata tampak tersenyum dan menyatakan perasaannya pada Naruto. Hinata lalu mengaktifkan Byakugan dan bersiap melawan Pain. Hinata seketika menendang dan menghancurkan besi hitam, dan Pain seketika menggunakan jutsunya dan melemparkan tubuh Hinata. Hinata mengalami luka pada wajahnya, namun dia bangkit lagi. Dan menggunakan jutsu terkuatnya yaitu Hinata menciptakan cakra membentuk 2 kepala singa di tangannya dan kembali menyerang Pain. Pain dengan mudah menghindarinya dan sesaat Hinata hampir mengenai Pain lalu menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan besi hitam pada tangan Naruto. Namun Pain kembali menggunakan jutsunya dan melempar tubuh Hinata. Seketika Boruto menangkap tubuh Hinata dan menyelamatkannya sehingga Hinata tidak terluka. Hinata terkejut, begitu juga dengan Naruto. Boruto tampak marah menatap Pain dan berkata, beraninya kau melakukan ini? Aku tidak akan memaafkanmu. Boruto seketika menghilang dengan jutsu Hiraishin-nya dan dia menuju tempat Sakura. Boruto berkata, tolong rawat lukanya bibi Sakura. Sakura terkejut karena tiba-tiba muncul orang asing yang menyelamatkan Hinata. Sakura ingin bertanya, namun dia lebih memprioritaskan keselamatan Hinata dan segera menolongnya. Boruto seketika menghilang dan kembali pada area pertempuran. Boruto kini tengah menghadapi Pain dengan tatapan marah. Naruto bertanya, siapa kau? Di mana Hinata? Boruto berkata, tenanglah, dia berada di tempat yang aman. Dalam hatinya Boruto berkata, mungkinkah aku terlempar ke masa lalu? Jika aku mengalahkan Pain, mungkin aku akan merusak sejarah?
Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ada orang lain yang menyakiti kedua orang tuaku. Boruto tanpa menghancurkan besi hitam dengan sekali tebasan pedang. Naruto kini terbebas. Naruto berkata terima kasih. Meskipun aku tidak tahu siapa kau. Boruto berkata dengarkan aku akan membantumu mengalahkannya. Naruto berkata baiklah ayo kita lakukan. Pain berkata jadi bala bantuan telah datang ya. Tapi kalian akan kalah. Naruto berkata kita lihat siapa yang akan berdiri sampai akhir. Naruto menciptakan beberapa bunsin dan maju melesat. Boruto juga melesat dan menyerang Pain menggunakan pedangnya. Naruto menciptakan Rasengan dan menghantam Pain. Namun Pain kembali menggunakan Shinra Tensei dan membuat Naruto terlempar. Boruto menghunuskan pedangnya, dan Pain menangkisnya menggunakan besi hitam. Boruto mengaliri pedangnya menggunakan cakra petir dan menghancurkan besi hitam itu. Pain terkejut karena dia mendapat lawan yang cukup kuat. Pain segera menciptakan jutsu yang mengeluarkan air sehingga tercipta danau besar. Boruto segera terbang menghindar. Di tempat Naruto dia bangkit kembali dan menciptakan banyak bunsin. Naruto kembali melesat, dan Pain menggunakan Shinra Tensei. Seketika bunsin Naruto hancur satu persatu. Naruto berkata kekuatan itu sulit untuk ditembus. Naruto lalu berlari mendekati Boruto. Naruto bertanya siapa namamu. Boruto berkata kau bisa memanggilku Boruto. Naruto berkata, Boruto sepertinya kekuatan Pain tidak memiliki kelemahan, kita kesulitan untuk menembus pertahanannya. Boruto berkata jika kita lihat baik-baik kekuatan itu membutuhkan waktu untuk menggunakannya kembali. Jadi kita harus menyerangnya secara terus-menerus. Maka saat jeda waktu menggunakan Shinra Tensei, Pain tidak akan bisa menggunakan jutsunya. Naruto kembali menciptakan bunsin dan Boruto juga melesat menyerang Pain. Pain kembali menggunakan Shinra Tensei untuk melindungi dirinya. Sampai akhirnya Pain membutuhkan beberapa waktu untuk menggunakan jutsunya kembali. Saat itulah kelemahan Pain dan Boruto bersiap menyerang Pain. Dengan cepat Boruto telah berada di belakang tubuh Pain dan menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba Boruto mendapat serangan shuriken kertas. Rupanya itu adalah Conan. Conan datang untuk membantu Pain. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.